Yang terpilih, tanggal 15 Agustus, mungkin terasa seperti ujung dari ujian terberat yang pernah engkau pikul. Namun ini bukanlah janji bahwa surga telah menjadwalkan imbalan yang pasti untuk satu hari tertentu. Ini adalah undangan untuk mengenali apa yang musim ini telah ungkapkan sementara engkau masih tetap berdiri. Engkau telah tersenyum di tengah percakapan yang membuat dadamu sesak, membalas pesan dengan tangan yang lelah, dan bertanya-tanya mengapa ketidakpastian yang sama terus kembali ke pintumu. Bagian yang sulit bukan hanya soal menunggu, itu adalah tidak mengetahui apakah menunggu itu berarti persiapan, penutupan, pengarahan ulang, atau pelajaran dalam mempercayai Allah tanpa bukti yang terlihat. Jika engkau telah merasakan bahwa ada sesuatu yang penting, tetapi tidak dapat menamai apa yang sedang berubah, engkau tidak membayangkan beban musim ini, dan engkau tidak harus tetap bingung di dalamnya. Tanggal ini dapat menjadi penanda untuk refleksi, ketaatan yang diperbarui, dan pertimbangan yang jujur, bukan sebagai tuntutan untuk memaksakan suatu hasil. Pertanyaan di hadapanmu bukanlah, bagaimana aku dapat membuat 15 Agustus menghasilkan kemenangan? Pertanyaannya adalah, apa yang telah ujian ini bentuk dalam diriku, dan bagaimana aku akan menerima hikmat yang telah disingkapkannya? Ketika sebuah musim terus berulang dan engkau tidak dapat memahami mengapa, The Call of the Chosen, a 30-day journey, dapat membantumu mengidentifikasi apa yang mungkin sedang engkau jalani dan mengapa itu terasa begitu signifikan, dengan bahasa yang membawa doa dan renunganmu ke fokus yang lebih jelas. Ini dimaksudkan untuk membantumu mengenali perbedaan antara bab yang telah tertutup, persiapan yang tenang, dan arahan yang memerlukan kesabaran. Maka pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan untuk mengakses buku elektronik ini. Engkau mungkin masih merasakan tekanan lama setelah mengambil langkah itu, tetapi kebingungan tidak harus menjadi suara yang menafsirkan setiap keheningan. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Biarkan pesan ini tetap dekat dengan pertanyaan di balik tanggal ini. Karena kemenangan terdalam mungkin dimulai dengan melihat kebenaran dengan cukup jelas untuk merespons tanpa kepanikan. Engkau tahu bagaimana rasanya bangun sebelum alarm berbunyi dan merasakan pertanyaan yang belum selesai menanting di sampingmu. Ruangan tenang, tetapi pikiranmu telah mulai mengulang setiap kemungkinan yang terhubung dengan 15 Agustus. Engkau meraih teleponmu, menggulir pembaruan biasa, dan masih membawa kerinduan luar biasa yang tidak dapat dijawab oleh notifikasi apapun. Bahumu menegang sebelum hari ini, bahkan meminta apapun darimu. Tanganmu bergerak melalui kopi, pakaian, pekerjaan, dan percakapan sementara bagian tersembunyi dari dirimu, terus kembali ke pemikiran yang sama. Berapa lama lagi aku harus menanggung ini? Ujian terberat seringkali menjadi sulit karena ia menyusup ke momen-momen sederhana. Engkau mungkin sedang mencuci cangkir ketika sebuah kenangan muncul.
mengemudi di tengah lalu lintas ketika ketakutan berbicara, atau berbaring di samping seseorang yang engkau cintai sambil merasa kesepian secara emosional. Tidak ada satu pun dari ini yang berarti engkau telah gagal secara rohani. Ini berarti tubuhmu telah membawa ketegangan, sementara jiwamu telah meminta penafsiran. Engkau telah berusaha tetap setia tanpa mengubah setiap penundaan menjadi penolakan. Engkau telah berusaha menerima harapan tanpa menjadi gegabah. Ketegangan itu layak mendapat kasih sayang, bukan penghukuman. Sebelum tanggal itu tiba, berikan dirimu izin untuk memperhatikan apa yang telah biaya oleh ujian ini bagimu, karena apa yang tetap tidak diperiksa dapat secara diam-diam membentuk setiap keputusan yang engkau buat setelahnya. Pesan tentang menerima kemenangan harus dipegang dengan keberanian dan kejujuran. Kemenangan mungkin terlihat seperti jawaban, tetapi bisa juga terlihat seperti menolak untuk kembali pada ketakutan yang pernah mengendalikan pilihanmu. Ini mungkin berarti mengenali bahwa sebuah pintu telah tertutup tanpa menganggap penutupan itu sebagai bukti bahwa hidupmu telah berakhir. Ini mungkin berarti menjadi mampu menunggu tanpa meninggalkan tanggung jawabmu, kesehatanmu, hubunganmu, atau integritasmu. 15 Agustus dapat mengingatkanmu untuk meninjau jalan di belakangmu dan bertanya apa yang telah menjadi lebih jelas, apa yang telah menjadi tidak perlu, dan ketaatan seperti apa yang sekarang diperlukan. Engkau tidak diundang untuk membuat mukjizat melalui tekanan. Engkau diundang untuk menerima kekuatan, untuk membedakan antara urgensi dan arahan. Engkau dapat mengakui keinginan untuk kelegaan sambil melepaskan tuntutan untuk mengendalikan waktu setiap hasil. Engkau dapat percaya bahwa Allah hadir tanpa mengklaim pengetahuan tentang setiap peristiwa yang akan terjadi. Engkau dapat berharap untuk pemulihan tanpa menganggap pilihan orang lain sebagai sesuatu yang dapat engkau perintahkan. Engkau dapat mempersiapkan perubahan tanpa membenci tanah tempat engkau masih berdiri. Inilah janji pengharapan yang bertanggung jawab, bukan bahwa setiap keadaan yang menyakitkan akan segera terselesaikan, tetapi bahwa engkau dapat menjadi lebih bijaksana, lebih teguh, dan lebih setia di dalamnya. Sebuah ujian mungkin berakhir dengan perubahan yang terlihat, atau mungkin berakhir ketika engkau berhenti membiarkan ujian itu mendefinisikan identitasmu. Bayangkan malam sebelum tanggal itu, ketika rumah telah tenang dan tugas-tugas sebagian besar telah selesai. Sebuah lampu memancarkan lingkaran cahaya kecil di atas meja, dan rencana-rencanamu yang belum selesai duduk di samping cangkir yang telah menjadi dingin. Engkau membuka buku catatan bukan karena engkau memiliki jawaban yang sempurna, tetapi karena pikiranmu telah bergerak terlalu cepat untuk mendengar. Satu kalimat datang dengan mudah, "Aku lelah menebak-nebak." Di bawahnya, kalimat lain menunggu, "Aku takut keheningan berarti tidak ada yang terjadi." Engkau tidak perlu menghukum dirimu sendiri atas pengakuan-pengakuan itu. Mereka adalah pintu-pintu menuju pertimbangan. Saat engkau menulis, engkau menyadari bahwa bagian tersulit bukanlah setiap hambatan eksternal. Itu adalah tuntutan konstan untuk menafsirkan dirimu sendiri melalui hambatan itu. Sebuah balasan yang tertunda menjadi vonis. Sebuah kesempatan yang dibatalkan menjadi nubuat kegagalan. Sebuah minggu yang sulit menjadi bukti bahwa engkau telah dilupakan. Namun peristiwa yang sama mungkin memerlukan pembacaan yang lebih hati-hati. Beberapa penundaan melindungimu dari keputusan yang dibuat terlalu cepat. Beberapa pintu yang tertutup mengungkapkan keterikatan yang telah membebanimu dengan kedamaian. Beberapa pertanyaan yang tidak terjawab mengajarimu untuk bertindak berdasarkan apa yang sudah jelas daripada menunggu kepastian yang sempurna. Tanggal ini tidak harus membawa takhayul.
Ini dapat dengan sederhana membantumu berhenti cukup lama untuk mengatakan yang sebenarnya. Engkau telah memperhatikan tema pesan ini karena sebagian dari hidupmu telah meminta perhatian. Itu tidak membuatmu lebih baik dari siapapun, dan itu tidak membuktikan bahwa setiap kesulitan membawa penjelasan supranatural rahasia. Itu berarti engkau menjadi jujur tentang perbedaan antara bertahan dalam sebuah musim dan memahaminya. Mungkin engkau telah menunggu izin untuk bergerak, sementara bagian lain dari dirimu terus mempersiapkan kekecewaan. Mungkin engkau telah menyebut kelelahan sebagai kesabaran karena mengakui batasanmu terasa seperti kelemahan. Mungkin engkau telah menyebut ketakutan sebagai pertimbangan karena ketakutan terdengar lebih bertanggung jawab ketika menggunakan bahasa rohani. Ketika engkau menunggu tanpa memahami apa arti menunggu itu, setiap hari yang tenang terasa seperti ujian lain. Rasa sakit tumbuh karena engkau tidak dapat mengatakan apakah harus tetap, melepaskan, membangun kembali, atau memulai. Banyak pembaca yang datang dengan perasaan bingung atau lelah menunggu mengatakan materi itu membantu mereka memahami musim mereka dengan lebih jelas, mengatur doa-doa mereka, atau berhenti menafsirkan setiap keheningan sebagai ditinggalkan. Jika engkau membutuhkan cara praktis untuk merenungkan apakah engkau sedang menunggu, sedang dipersiapkan, menutup siklus, dialihkan, membangun kembali, atau memulai lagi, The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, diciptakan untuk mendampingi proses jujur itu dan membantumu merespons dengan kejelasan yang lebih besar. Untuk mengakses buku elektronik ini, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Kemudian kembalilah ke pertanyaan ini. Apa tindakan beriman berikutnya yang tidak memerlukanmu berpura-pura mengetahui seluruh masa depan? Jawabanmu mungkin tenang, tetapi tenang tidak berarti tidak signifikan. Perlawanan jarang datang dengan mengumumkan dirinya sebagai perlawanan. Terkadang ia terlihat seperti gangguan tanpa akhir, 1 jam lagi menggulir, percakapan lain yang meninggalkanmu membandingkan jalanmu dengan jalan orang lain. Terkadang ia muncul sebagai urgensi palsu, mendorongmu untuk membuat keputusan permanen karena engkau tidak nyaman dengan satu perasaan sementara. Ketakutan mengatakan bahwa jika engkau tidak memaksakan jawaban sekarang, engkau akan kehilangan kesempatanmu selamanya. Perbandingan mengatakan bahwa semua orang lain telah menerima apa yang masih engkau doakan. Kelelahan mengatakan bahwa kompromi kecil tidak akan masalah, karena engkau terlalu lelah untuk terus menahan. Suara-suara ini persuasif karena mereka melekatkan diri pada tekanan nyata. Engkau mungkin benar-benar perlu membuat keputusan, tetapi kepanikan tidak sama dengan kejelasan. Engkau mungkin benar-benar menginginkan pergerakan, tetapi pergerakan tidak selalu merupakan kemajuan. Engkau mungkin benar-benar membutuhkan pintu yang terbuka, tetapi tidak setiap pintu yang terbuka layak mendapat kepercayaanmu. Ujian terberat menjadi lebih sulit ketika kebisingan meyakinkanmu bahwa engkau harus membuktikan harga dirimu melalui hasil segera. Engkau tidak harus menjawab setiap tuntutan yang memasuki pikiranmu. Engkau dapat berhenti, bernapas, memeriksa buah dari sebuah pilihan, dan bertanya apakah keputusan itu menciptakan integritas yang lebih dalam atau hanya kelegaan sementara. Musuh dari pertimbangan tidak selalu kebohongan yang jelas. Terkadang itu adalah 1000 gangguan kecil yang membuatmu tidak mendengar apa yang sudah engkau ketahui. Pikirkan tentang Yusuf yang menerima janji di masa mudanya, namun melewati pengkhianatan, pemindahan, tuduhan palsu, dan kurungan sebelum hidupnya terlihat seperti impian yang telah ia pikul. Kisahnya tidak memberimu izin untuk memprediksi hasil tertentu untuk 15 Agustus.
Itu menunjukkan bahwa interval yang menyakitkan dapat mengandung pembentukan, bahkan ketika keadaan yang terlihat tampaknya bertentangan dengan harapan. Yusuf harus terus menjadi dapat dipercaya di ruangan-ruangan yang tidak menyerupai masa depan yang ia bayangkan. Ia harus mempraktikkan hikmat dalam tanggung jawab biasa sambil membawa pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh siapapun baginya. Ruanganmu mungkin tempat kerja di mana kontribusimu diabaikan, rumah di mana engkau belajar batas-batas baru, atau musim di mana doa-doamu tampak kembali tanpa penjelasan. Pelajarannya bukan bahwa engkau harus menoleransi setiap ketidakadilan tanpa batas. Pelajarannya adalah bahwa kesetiaan tidak terbuang hanya karena pengaturan lebih kecil dari harapanmu. Cara engkau menangani percakapan, tanggung jawab, pencobaan, atau kekecewaan adalah bagian dari orang yang sedang engkau menjadi. Engkau mungkin tidak dapat mengendalikan kapan bab eksternal berubah, tetapi engkau dapat memutuskan roh seperti apa yang akan engkau bawa melalui yang saat ini. Kesabaran Yusuf bukan pasivitas, itu adalah karakter dengan arahan. Jika engkau mengabaikan sinyal di bawah musim ini, siklus yang sama mungkin terus berlanjut dengan mengenakan pakaian yang berbeda. Engkau mungkin meninggalkan satu situasi yang cemas hanya untuk menciptakannya kembali di hubungan lain, tempat kerja lain, atau keputusan lain. Engkau mungkin terus meminta pintu baru sambil menolak memeriksa mengapa engkau bergegas menuju setiap bukaan. Engkau mungkin menerima kesempatan lain dan membawa ketakutan yang sama ke dalamnya. Kemudian bertanya-tanya, mengapa berkat itu terasa sama melelahkannya dengan beban. Ketaatan yang tertunda tidak selalu terlihat dramatis. Terkadang itu adalah penolakan harian untuk memiliki percakapan yang jujur, untuk beristirahat sebelum membuat pilihan, untuk mencari nasihat bijak, atau untuk mengakui bahwa pola yang akrab tidak lagi berkelanjutan. Engkau dapat menjadi begitu terbiasa dengan ketidakpastian sehingga kedamaian mulai terasa mencurigakan. Engkau dapat menjadi begitu terbiasa membuktikan dirimu sehingga kasih karunia terasa tidak layak. Engkau dapat menjadi begitu fokus pada bertahan dalam ujian, sehingga engkau lupa untuk belajar dari apa yang diungkapkannya. Inilah mengapa 15 Agustus dapat berfungsi sebagai momen pemeriksaan. Bukan ultimatum dari surga, bukan jaminan perubahan materi, tetapi undangan yang jelas untuk berhenti melayang melalui argumen batin yang sama. Tanyakan apa yang telah engkau tunda, karena engkau berharap keadaan akan memutuskan untukmu. Tanyakan kebenaran apa yang telah tetap hadir, bahkan ketika perasaanmu berubah. Jawabannya mungkin tidak menyelesaikan segalanya, tetapi itu dapat mengganggu pengulangan. Ujian terberat mungkin tidak berakhir karena setiap hambatan menghilang. Ini mungkin berakhir karena engkau tidak lagi bersedia membingungkan penderitaan dengan identitas. Biarkan 15 Agustus menandai ambang perhatian, di mana engkau mengenali bahwa musim ini telah sulit tanpa membiarkan kesulitan menjadi namamu. Jika kemenangan yang terlihat datang, terimalah dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Jika jawabannya mengambil bentuk lain, terimalah kejelasan untuk berjalan dengan setia tanpa menyebut dirimu ditinggalkan. Engkau telah bertahan cukup untuk mengetahui bahwa perasaan paling keras tidak selalu merupakan penafsiran paling benar. Engkau telah menyaksikan ketakutan naik dan turun. Engkau telah melihat rencana berubah. Orang-orang mengungkapkan diri mereka dan keinginan lama kehilangan kekuatan mereka. Engkau telah belajar bahwa beberapa hal yang pernah engkau minta untuk dipertahankan akan telah membuatmu terikat. Pengetahuan itu penting. Ketik 777 di komentar sebagai konfirmasi sederhana bahwa engkau memasuki ambang ini dengan perhatian, bukan takhayul, dan kemudian kembalilah ke pesan ini.
Angka itu tidak menciptakan hasil rohani dan kata-katamu tidak mengendalikan surga. Mereka hanya memberikan niatmu bentuk yang terlihat. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, seperti apa kemenangan itu jika itu dimulai di dalam responsmu sebelum itu muncul di sekitarmu. Pertanyaan itu akan membawamu lebih dalam daripada tanggal apapun yang dapat membawamu. Ada tempat di bawah pergumulan yang terlihat di mana konflik menjadi lebih pribadi. Engkau mungkin telah belajar melihat keluar untuk alasan mengapa engkau merasa tertunda. Tetapi pola itu juga menyentuh apa yang engkau percaya harus engkau kendalikan. Mungkin engkau terus menuntut kepastian sebelum mengambil langkah yang bertanggung jawab. Mungkin engkau terus mencari tanda-tanda karena memilih dengan jujur akan mengharuskanmu menerima bahwa tidak ada pilihan yang tanpa rasa sakit. Mungkin engkau telah menjadi setia pada versi lama dari dirimu yang hanya tahu bagaimana berfungsi di bawah tekanan. Ketika ketenangan tiba, engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya, sehingga engkau menciptakan masalah lain untuk diselesaikan. Ini tidak membuatmu cacat. Ini berarti kehidupan batinmu telah dilatih oleh ketidakpastian yang berulang dan pelatihan ulang memerlukan kesabaran. Akarnya mungkin adalah ketakutan akan kesalahan, ketakutan tidak terlihat, atau ketakutan bahwa jika engkau berhenti berusaha, segalanya akan runtuh. Engkau dapat menamai ketakutan itu tanpa menaatinya. Engkau dapat mengakui keinginan untuk mengendalikan tanpa membuat dirimu malu karena menginginkan keamanan. Pertanyaannya, bukan apakah engkau akan pernah merasa takut lagi. Pertanyaannya adalah, apakah ketakutan akan tetap menjadi penulis keputusanmu? Tanggal ini membawa akar ini ke dalam terang karena engkau lelah menyebut penjara yang sama sebagai ruang tunggu. Pengakuan saja tidak cukup ketika engkau berdiri di sebuah keputusan dan emosi-emosimu menarik ke arah yang berlawanan. Engkau membutuhkan cara untuk mengubah wawasan menjadi doa, renungan, dan langkah beriman berikutnya daripada membawa pemikiran indah lain ke dalam reaksi lama yang sama. The Call of the Chosen, a 30-day journey, dapat berfungsi sebagai teman praktis ketika engkau perlu memeriksa musimmu, memisahkan ketakutan dari arahan, dan membawa pilihan harian ke hadapan Allah dengan kejujuran yang lebih besar. Ini bukan pengganti untuk hikmat, komunitas, perawatan profesional, atau tanggung jawabmu sendiri, tetapi dapat membantumu melambat dan mengajukan pertanyaan yang lebih baik sebelum kepanikan membuat keputusan untukmu. Engkau dapat menggunakan pesannya untuk merenungkan apa yang sedang menutup, apa yang sedang terbentuk, dan tindakan apa yang tepat tanpa memaksakan hasil. Jika engkau siap untuk bergerak dari pengakuan ke penerapan, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan untuk mengakses buku elektronik ini. Tujuannya bukan untuk membuatmu bergantung pada halaman, tetapi untuk membantumu menjadi lebih penuh perhatian pada kebenaran yang dapat engkau bawa ke dalam kehidupan biasa. Engkau masih harus membuat panggilan, menetapkan batas, menepati janji, atau menunggu dengan integritas. Namun langkah berikutnya menjadi kurang menakutkan ketika tidak lagi tersembunyi di bawah awan tekanan yang tidak bernama. Pikiranmu mungkin sedang mencoba memecahkan musim ini, sementara tubuhmu masih bereaksi terhadapnya. Pikiranmu dapat mendaftar alasan untuk maju, tetapi perutmu menegang setiap kali engkau membayangkan perubahan. Tubuhmu dapat kelelahan karena membawa tanggung jawab, sementara rohmu mengakui bahwa satu pola yang akrab harus berakhir. Lapisan-lapisan ini layak mendapat perhatian yang berbeda. Penalaran bertanya apa yang benar, apa yang mungkin, dan konsekuensi apa yang mungkin mengikuti. Tubuh bertanya, apakah engkau cukup beristirahat untuk memilih dengan bijak?
Apakah napasmu telah menjadi dangkal dan apakah engkau merespons fakta saat ini atau rasa sakit yang diingat? Pengakuan rohani bertanya, apakah pilihan itu selaras dengan kejujuran, kasih, keberanian, dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadamu? Tidak satu pun dari lapisan ini harus diabaikan. Reaksi fisik tidak secara otomatis merupakan peringatan ilahi, sama seperti perasaan tenang tidak secara otomatis merupakan persetujuan ilahi. Rencana logis masih dapat dibangun di atas ketakutan. Frasa rohani masih dapat digunakan untuk menghindari akuntabilitas. Pertimbangan menjadi lebih kuat ketika engkau membawa seluruh pribadi ke dalam percakapan. Duduklah dengan tenang, namakan fakta itu, namakan perasaan itu, namakan penafsiran itu. Kemudian tanyakan bagian mana yang merupakan bukti dan bagian mana yang merupakan prediksi. Latihan ini dapat menjaga 15 Agustus dari menjadi hari lain ketika emosi membuat janji yang tidak pernah dibuat oleh kebenaran. Orang-orang di sekitarmu juga dapat mengungkapkan bagaimana musim ini membentukmu. Beberapa hubungan akan memberi ruang bagi kejujuranmu, sementara yang lain akan lebih menyukai versimu yang tidak pernah mengatakan tidak. Beberapa akan merayakan pertumbuhanmu, sementara yang lain akan menafsirkan batasanmu sebagai penolakan karena ketersediaanmu menguntungkan mereka. Pertimbangan tidak mengharuskanmu menjadi curiga terhadap semua orang. Itu mengharuskanmu untuk memperhatikan apa yang terjadi ketika engkau berbicara dengan jelas. Dapatkah engkau mengungkapkan kebutuhan tanpa diejek? Dapatkah engkau tidak setuju tanpa dihukum? Dapatkah engkau beristirahat tanpa dituduh malas? Dapatkah engkau mengejar hikmat tanpa seseorang mendesak bahwa urgensi adalah bukti loyalitas? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan undangan untuk mengisolasi dirimu. Mereka adalah undangan untuk mengenali lingkungan yang membantumu menjadi jujur dan lingkungan yang memberi imbalan pada kebingunganmu. Kemenangan yang terhubung dengan musim ini mungkin termasuk mengubah cara engkau memasuki ruangan, bukan sekadar mengubah ruangan itu sendiri. Engkau dapat mengasihi orang tanpa menyerahkan penghakimanmu. Engkau dapat mengampuni tanpa memulihkan akses tanpa batas. Engkau dapat mendengarkan tanpa menyerap setiap tuduhan. Engkau dapat tetap penuh kasih sambil menolak berpartisipasi dalam pengurangan dirimu sendiri. Ketika sebuah hubungan mengharuskanmu mengkhianati apa yang engkau ketahui untuk mempertahankan kenyamanannya, kedamaian yang engkau kehilangan adalah informasi yang bermakna. Biarkan informasi itu membimbingmu menuju tindakan yang bijaksana, bukan balas dendam yang impulsif. Kebisingan menjaga pola batin, tetap hidup dengan membuat setiap momen terasa sama-sama mendesak. Ketika segalanya menuntut perhatian, tidak ada yang menerima pemeriksaan yang jujur. Kelelahan membuat ketidaknyamanan kecil terasa seperti krisis, dan penundaan membuat proses yang wajar terasa seperti penolakan. Engkau mungkin menghabiskan pagi hari menanggapi kebutuhan orang lain, sore hari memperbaiki konsekuensi, dan malam hari bertanya-tanya mengapa engkau tidak memiliki kekuatan tersisa untuk berdoa. Kemudian, kurangnya kejelasan tampak rohani ketika itu mungkin juga merupakan hasil dari kehidupan yang terlalu penuh. Perlawanan dapat menggunakan urgensi yang lebih rendah untuk menyingkirkan pertanyaan penting. Itu dapat membuatmu tetap bereaksi terhadap pesan sambil menghindari percakapan yang akan membawa kebenaran ke permukaan. Itu dapat membuatmu terus meneliti kemungkinan sambil menolak memilih nilai yang harus menuntunnya. Itu dapat membuatmu menunggu momen emosional yang sempurna yang tidak pernah datang. Inilah mengapa beberapa keputusan beriman dimulai dengan pengurangan yang tenang. Kecilkan kebisingan cukup lama untuk mendengar suara hatimu sendiri. Letakkan telepon sebelum tidur. Berikan ruang antara pesan yang memicu dan balasanmu. Jangan membuat janji besar saat kelelahan.
Tujuannya bukan untuk melarikan diri dari realitas. Tujuannya adalah untuk bertemu realitas tanpa membiarkan setiap gangguan menunjuk dirinya sendiri sebagai tuanmu. Kejelasan sering kembali ketika suara-suara yang lebih rendah kehilangan akses ke perhatianmu. Pada titik tertentu, engkau harus berhenti bernegosiasi dengan kebenaran hanya karena itu tidak nyaman. Engkau mungkin sudah tahu bahwa pola tertentu harus berakhir, bahwa percakapan harus terjadi, atau bahwa pintu tidak boleh diupayakan lagi. Namun engkau terus meminta satu tanda lagi karena menerima kebenaran akan mengubah rutinitasmu. 15 Agustus dapat menjadi momen ketika engkau berhenti bernegosiasi dengan apa yang telah berulang kali engkau akui. Ini tidak berarti bertindak dengan keras atau membuat pilihan yang tidak dapat diubah dari suasana hati yang terluka. Ini berarti menolak untuk menggunakan ketidakpastian sebagai alasan untuk penundaan tanpa akhir. Engkau dapat mengatakan, "Aku tidak tahu segalanya, tetapi aku tahu cukup untuk langkah beriman berikutnya." Kalimat itu memberi ruang bagi kerendahan hati tanpa mengubah kerendahan hati menjadi kelumpuhan. Engkau tidak diharuskan mengetahui seluruh jalan sebelum meninggalkan tempat yang merusak integritasmu. Engkau tidak diharuskan menjelaskan setiap detail sebelum menghormati batas. Engkau tidak diharuskan membuktikan kepada semua orang bahwa ketaatanmu masuk akal. Beberapa keputusan menjadi jelas hanya setelah engkau mengambil langkah jujur pertama. Kemenangannya mungkin adalah akhir dari perdebatan di dalam dirimu. Momen ketika kedamaianmu tidak lagi bergantung pada orang lain yang memvalidasi apa yang telah Allah tempatkan di depan hati nuranimu. Engkau telah menunggu cukup lama untuk mempelajari perbedaan antara kesabaran dan penundaan. Bayangkan sebuah benih yang beristirahat di bawah ladang tanah gelap, bukan sebagai ide kedua untuk mengalihkan perhatianmu, tetapi sebagai satu gambar hidup dari apa yang telah dilakukan musim ini. Dari permukaan, tidak ada yang tampak bergerak. Hujan turun, langkah kaki melintas di atas, dan malam yang dingin membuat tanah tampak tertutup. Namun di bawah penutup itu, benih tidak diharuskan berperforma untuk siapapun yang menonton. Ia dipegang di tempat tersembunyi, di mana bentuk luarnya mulai pecah dan kehidupan batinnya mulai merespons. Ujian terberatmu mungkin terasa seperti tanah tersembunyi itu. Engkau tidak dapat menunjuk pada hasil yang selesai, tetapi engkau dapat memperhatikan bahwa asumsi lama sedang melonggar. Kebutuhan untuk mengesankan kehilangan cengkeramannya. Keinginan untuk memaksakan jawaban sedang dipertanyakan. Bagian dari dirimu yang dulu menyebut setiap pintu tertutup sebagai penghinaan pribadi sedang belajar untuk berhenti. Pembentukan tersembunyi tetaplah pembentukan. Itu tidak memerlukan bukti publik untuk menjadi nyata. Benih tidak membingungkan kegelapan dengan kematian hanya karena permukaannya tenang. Dengan cara yang sama, engkau tidak harus menyebut seluruh musim ini kosong karena engkau belum dapat melihat apa yang telah ditumbuhkannya. Biarkan gambar itu tetap sederhana. Engkau tidak diminta untuk memprediksi apa yang akan tumbuh. Engkau diminta untuk menghormati pekerjaan tersembunyi dengan menjadi sabar, jujur, dan penuh perhatian. Benih dilindungi oleh tanah bahkan saat tanah terasa membatasi. Ia tertutup dari mata yang akan mengukurnya terlalu dini, dari tangan yang akan menariknya ke atas untuk memeriksa apakah ada yang terjadi, dan dari cuaca yang dapat merusak awal yang rapuh. Ada bagian dari pembentukanmu yang memerlukan privasi. Jika semua orang memiliki akses ke prosesmu, engkau mungkin telah menampilkan pertumbuhan daripada membiarkan pertumbuhan mengubahmu. Beberapa pertanyaan yang tidak terjawab menjauhkanmu dari mengumumkan arahan sebelum siap. Beberapa musim, ketidakterkenalan melindungimu dari tepuk tangan yang belum dapat ditanggung oleh karaktermu.
Ini tidak berarti setiap keadaan yang menyakitkan dikirim untuk keuntunganmu, dan itu tidak memaafkan kerugian yang dilakukan oleh orang lain. Ini berarti Allah dapat bertemu denganmu dalam apa yang tidak engkau pilih dan melestarikan apa yang masih menjadi. Pekerjaan yang tenang mungkin mengajarimu untuk bertindak tanpa penonton, untuk berdoa tanpa konfirmasi segera, dan untuk tetap baik tanpa diberi imbalan sesuai jadwal. Engkau mungkin telah menginginkan permukaan berubah terlebih dahulu, tetapi pekerjaan yang lebih dalam sering dimulai di tempat di mana tidak ada yang dapat mengucapkan selamat kepadamu. Tanggal ini dapat mengingatkanmu bahwa ketersembunyian bukanlah vonis. Itu dapat menjadi tempat di mana motifmu dimurnikan, perhatianmu dikumpulkan, dan akar-akarmu mulai mencari apa yang benar-benar akan menopangmu daripada apa yang hanya terlihat mengesankan. Benih juga menghadapi perlawanan di bawah tanah. Tanah menekan di sekitarnya, batu-batu mengganggu jalan yang paling mudah. Kekeringan dapat membuat gerakan pertama sulit, dan terlalu banyak air dapat menciptakan bahaya lain. Dalam hidupmu sendiri, perlawanan mungkin datang melalui penundaan, kesalahpahaman, penolakan, tekanan finansial, kesepian, atau kebutuhan berulang untuk memulai lagi. Engkau tidak harus meromantisasi tekanan-tekanan itu. Ujian yang sulit memang sulit. Tetapi perlawanan tidak secara otomatis membuktikan bahwa terobosan sudah dekat. Sama seperti kemudahan tidak secara otomatis membuktikan bahwa pilihan itu benar. Pertanyaan yang lebih bijaksana adalah apa yang diungkapkan oleh perlawanan itu dan dukungan apa yang diperlukan. Mungkin engkau memerlukan nasihat daripada ketegangan pribadi yang lebih banyak. Mungkin engkau memerlukan istirahat daripada janji lain. Mungkin engkau perlu meratapi kehilangan daripada mengubahnya menjadi slogan motivasi. Mungkin engkau perlu berhenti memberi makan kebiasaan yang membuat tanah tetap padat di sekitar pilihanmu. Benih tidak menembus dengan berpura-pura tanah tidak ada di sana. Ia merespons kehidupan dengan gerakan yang terus-menerus, satu bukaan kecil pada satu waktu. Engkau dapat melakukan hal yang sama melalui doa yang jujur, perencanaan yang hati-hati, dan tindakan yang bertanggung jawab. Hambatan mungkin tetap ada untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak boleh mendefinisikan arah pertumbuhanmu. Kemudian, di bawah permukaan, gerakan dimulai. Benih tidak melompat menjadi pohon yang selesai. Ia terbuka sesuai dengan desainnya, mengirimkan satu akar yang rapuh ke bawah dan meraih satu tunas yang lembut ke atas. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.